Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muslim Hadi Sarifudin. Saya sebagai Sekretaris 1 Dewan Kerja Cabang Kota Bogor. Wow, udah lama kan? Ya, udah 5 lah. Sekarang tahun kelima saya di Dewan Kerja Cabang Kota Bogor. Lulus 1 tahun setelah SMA, saya sempat kerja dulu di sini, baru saya masuk Dewan Kerja sini. Yang menarik dari Dewan Kerja Cabang ini karena harusnya di usia saya termasuk nyesel sih Kak, telat masuk Dewan Kerja Cabang karena saya tidak mau waktu itu termasuk orang yang antipati terhadap Dewan Kerja. Tapi setelah saya kerja jadi staf, lihat kegiatannya para Dewan Kerja Cabang, lihat kegiatannya Penegak dan Pandega, ternyata nggak cuma soal lomba, nggak cuma soal kompetisi, ternyata ada kegiatan-kegiatan yang menariknya juga. Disitulah saya sangat tertarik dan terpacu untuk ikut Dewan Kerja Cabang seperti itu Kak. Kalau saya sih lebih bukan ke kegiatannya, tapi ke dinamikanya. Pertemuan saat kegiatannya gitu, bertemu orang-orang baru, bertemu dengan orang-orang yang kulturnya jelas-jelas berbeda dengan kulturnya orang Bogor, kulturnya orang Jawa Barat gitu. Itu yang menurut saya sangat menarik Kak, yang memang nggak didapat, yang jarang banget didapat di kegiatan lain. Saya sih sebetulnya senang ketemu masih sama orang Pulau Jawa, daerah ya Jawa Tengah atau Jawa Timur lah. Itu menurut saya mereka lemah, lembut, dan ya enak diajak ngobrol sih, easy going gitu. Walaupun ya nggak menutup kemungkinan juga kalau orang-orang Indonesia yang lain, menurut saya mungkin sayanya aja yang mainnya kurang jauh sampai nganggap orang Jawa asik. Mungkin orang Sumatera, orang Maros, orang mana pun baik-baik juga seperti itu. Yang paling unik menurut saya sih orang Sulawesi sih. Sulawesi. Mereka menurut pikirannya kita ya, Sulawesi itu orangnya hitam gimana gitu. Ternyata enggak, ternyata mereka ya sama aja kayak kita. Orang Papua juga kan stereotipnya orang-orangnya hitam gitu, orang-orangnya gimana. Ternyata saat bertemu dengan kontingen dari mana-mana itu enggak juga gitu, karena memang itu cuma soal stereotip gitu. Kalau misalnya di Pramuka ini kita belajar gitu, kalau nggak boleh ngejudge satu daerah pakai stereotipnya, orang Bogor basah terus karena hujan gitu misalnya, ya jangan main stereotip lah gitu. Terakhir, jujur sih saya terakhir ikut kegiatan tahun 2018 akhir, karena di bawah tahun 2018 saya sendiri udah mulai memindset diri saya kalau saya cukup fokus di administrasi. Kebetulan di 2019 ini saya baru ditunjuk jadi sekretaris dan mulai banyak banget yang harus saya pelajari, banyak banget yang harus saya kejar gitu. Karena jujur selama 3 tahun ke belakang nggak banyak yang saya pelajari tentang korespondensi di Pramuka ini. Jadi terakhir di 2018 kegiatannya cuma tingkat Jawa Barat, tapi menurut saya itu berkesan sih Kak. Berarti dari Pramuka yang emang biasanya sering di lapangan, lomba-lomba, sekarang jadi sekretaris, ngetik-ngetik. Iya. Ya, gimana rasanya? Ada yang hilang sih, ada yang merasa kurang saya gitu. Gimana ya? Ya kurang diri saya, tapi yang namanya tugas yang sudah diamanatkan oleh atasan, tugas yang memang udah diberikan sama saya, apapun resikonya, apapun yang memang jadi halangan buat saya, itu adalah challenge buat saya untuk jadi lebih baik lagi ke depan gitu. Selama jadi sekretaris nih ya, pekerjaan apa yang paling menantang? Menghadap ke atasan sih. Menghadap ke atasan, ngajuin nota kalau nggak surat, yang memang suratnya itu kegiatannya udah mepet. Itu misalnya kegiatan 3 hari lagi atau mungkin besok, biasanya pernah ada, tapi kita baru menghadap buat minta tanda tangannya. Itu yang menurut saya sangat amat menantang gitu. Pasti atasan mulai, nih Ayuna sih, kok sekarang sih, kemarin kemana aja? Itu yang menurut saya, apalagi kan atasan-atasan di sini, saya nggak bilang galak, tapi suaranya cukup menggetarkan sanubari gitu. Saya cukup deg-degan saat kayak gitu. Saat ini kemana aja kemarin? Aduh, tapi walaupun akhirnya ditandatangan juga. Kayak gitu. Berarti pernah nggak kena marah juga gitu akhirnya karena mepet-mepet? Iya. Pernah sih, nggak sering sih, tapi beberapa kali pernah gitu. Saat ya surat tugas telat atau kayak gimana, itu beberapa kali sih kena marah. Kayak
iya kemana wae, ini kemana aja. Kadang kan kalau yang namanya kegiatan pramuka nggak jarang gitu kalau undangannya 3 hari kemudian, terus berangkatnya itu mepet gitu. Jadi kita harus nunggu nama-namanya, dan saat nama-namanya udah kekumpul, itu tuh udah harus dikonsultasikan ini yang berangkat. Kadang itu sih yang memang jadi kenamaran. Ya, Dewan Kerja Cabang ini seperti kita tahu dari kebetulan saya generasi pertama setelah pergantian ketua, udah banyak banget ikut kegiatan dari Raimuna Nasional, Raimuna Daerah, Peransaka Daerah, dan Jelajah Dasar dan Arum Samudra, yang kebetulan ini salah satu piagamnya yang menurut saya cukup membanggakan. Kegiatan Jelajah Dasar dan Arum Samudra ini ada juara 3. Iya, juara 3. Video blogging pramuka. Iya, vlog pramuka. Ini yang buat DKC. Iya, teman kita di DKC. Jadi ceritain dong, gimana caranya bikin video sambil ini apa arum jeram gitu? Jelajah Dasar Arum Samudra, untuk informasi kakak, ini adalah kegiatan yang memang dipusatkan atau dipusatkan di edukasi kegiatan yang berfokus pada kegiatan perairan gitu. Yang survival di laut dan kegiatan-kegiatan apapun gitu, berlayar segala macam. Ini kegiatannya Jelajah Dasar dan Arum Samudra. Yang jadi spesial menurut saya pribadi di juara lomba vlog ini, video blogging ini, karena di saat kita saya juga mengakui bahwa fokus di satu kegiatan yang betul-betul menguras fisik ya. Kita tahu kegiatan di pantai ini bukan cuma soal ini aja, tapi fisik kita juga harus terkuras, dan mereka juga harus edit vlognya, harus dapat angle yang bagus dalam syuting kamera, dan editingnya jangan lupa. Itu menurut saya yang betul-betul jadi satu prestasi yang sangat membanggakan, juara 3. Ya, ini kegiatannya di Jawa Barat. Jadi memang ada kegiatan intinya, dan ini kegiatan tambahannya lah, yang kegiatan tambahannya untuk bikin vlognya gitu. Waktu itu buat vlognya di pantai? Pelabuhan Ratu ya? Di Pelabuhan Ratu? Di Pelabuhan Ratu ya. Berapa lama waktu itu? 5 hari 4 malam ya? 5 hari 4 malam ya. Oke. Jadi lu editingnya, ngambil gambar segala macam? Cuma 2 orang. 2 orang yang sama waktu itu, Kak Nunu dan Kak Alia. Salah satu bukti, dan sebetulnya selain juara ini juga ada juara Jawara Race saat Raimuna Daerah. Jadi kalau sekarang lagi tren-trennya itu cross run, atau yang memang kita suka lihat di TV itu ada Ninja Warrior. Nah, Jawara Race itu salah satu kegiatan tambahan di Raimuna Daerah yang memang kita waktu itu juara 1 tingkat daerah. Wow, Kota Bogor. Kota Bogor. Oh, ada piagamnya. Juara 1. Siapa Juara nih? Waktu itu siapa yang dikirim? Waktu itu kebetulan bukan saya. Tapi saya sombong. Ya, tapi kan ini dihitung sebagai prestasi bersama ya. Bagaimana kita mengemas latihan teman-teman kita, mendatangkan expert untuk melatih fisik-fisik mereka, dan waktu itu kebetulan yang seleksi juga saya pribadi. Jadi ya itu prestasi kita bersama Kota Bogor. Waktu itu juara 1 Kak Fatur, Kak Siti Nur Aini, dan satu lagi ada dari Bogor Tengah. Ada lah pokoknya 3 orang. Yang memang paling utama, kita ngadain seleksi kan, ngadain seleksi biasanya 2 bulan sebelum kegiatan yang memang akan berlangsung. Biasanya kita udah rapat dulu, ini mau apa nih? Yang biasanya yang kita tentuin sih siapa yang mau nyeleksinya, siapa yang mau jadi nyeleksi orangnya buat maju cari orangnya. Kebetulan waktu itu ya ada, karena kita ada unsur TNI juga di Warcap Kota Bogor ini, kita sering minta tolong ke Andalan Bina Muda. Kebetulan orang tua kita di Penegak dan Pandega, kita sering minta tolong beliau, Kak Sukadi, untuk seleksi fisik. Kita tanya, Kak, kalau yang ini gimana? Kak, ya kalau yang ini gimana? Kak, kalau ini oke, Kak, oke. Lanjut dengan approvalnya beliau. Saya ingat waktu itu sebelum Raimuna Daerah itu ada TC-nya. Apa itu TC? Desa Training Center. Jadi setiap hari Minggu atau enggak hari Sabtu kita jogging di sini, lari di sini. Ya sekedar latihan fisik minimal. Kalaupun mereka nggak bisa buat maksimal berenang atau naik tali atau gimana, mereka fisiknya kuat gitu. Jadi mereka nggak kedodoran. Itu sih yang memang jadi fokusnya, bukan latihan kayak naik tali atau gimana. Itu
fokus utama kita fisik di pengembangannya. Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu weekend kita latihan fisik kan. Sampai hari ini masih ada latihan-latihan seperti itu? Apa khusus di lomba aja? Khusus di lomba aja sih. Khusus lomba aja. Khusus lomba aja. Oke. Kita akan pindah ke pertanyaan yang lain ya. 5 tahun di sini. Ya. Udah nyaman banget ngomong. Oh ya. Udah nyaman. Nyaman banget. Ya. Meskipun nggak dibayar nggak sih? Enggak, kalau dewan kerja. Enggak ya? Enggak. Repot tapi. Repot. Repot. Saya pribadi harus ngatur waktu dengan jadwal kuliah saya. Punya usaha juga udah cukup repot sih. Tapi sempat beberapa kali yang namanya titik jenuh ada kan. Kita suka, runcit, pusing gitu, bingung gitu. Ditinggal aja apa ya. Tapi saya selalu ingat gitu kalau Pramuka Kota Bogor ini butuh orang yang tegas, butuh orang yang mengedepankan wibawa gitu. Satu kata, kalau saya ini menawarkan yaitu tegas gitu. Saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman saya yang memang konseptor. Saya bisa, intinya kalau saya ini membuat satu pola, teman-teman saya yang mewarnai seperti itu. Untuk diri saya sendiri di Pramuka Kota Bogor selalu ada harapan yang memang saya ingin tinggi dari dulu, bahwa yang pertama ada yang bergeser dari nilai utama Pramuka saat ini. Dengan waktu itu ada skandal, mungkin kakak-kakak tahu, makan di tanah Pramuka ini sekarang. Ya, saya juga sering aktif di media sosial, ada yang merundung Pramuka lah. Nah, Pramuka ini punten seperti salah satu hewan yang suka main di lumpur gitu. Nah, saya pribadi terpacu untuk membangun kembali wibawa Pramuka, yang dimana Pramuka ini salah satu organisasi yang ikut memerdekakan Indonesia gitu. Dan ya, ini tugas saya, ini tugas kami, ini tugas kita bersama, bahwa Pramuka ini nggak boleh loh kayak gituin. Saya pribadi berusaha gitu. Saya nggak pernah malu untuk pakai baju Pramuka ke kampus. Saya nggak pernah malu untuk pakai baju Pramuka kemanapun. Karena di Pramuka lah, di baju coklat ini, saya terbentuk wibawanya, saya terbentuk mentalnya, saya terbentuk soft skill-nya gitu. Cita-cita luhur saya masih tetap sama sih, menjaga wibawa dan marwah Pramuka. Apapun kondisinya, ada uang, nggak ada uang. Tapi sejauh yang saya jalani selama ini, uang tuh masalah lain gitu. Masalah yang memang bukan ada dalam circle-nya cita-cita gitu. Uang, ya uang. Saya tetap cari uang, saya tetap ini. Tapi cita-cita saya, apapun yang terjadi tetap sama. Seperti itu kan. Oke, teman-teman, kalau teman-teman menilai Pramuka ini cuma soal panas-panasan, cuma soal kotor-kotoran, cuma soal malah ada yang sampai receh banget cuma tepuk-tepukan sama nyanyi-nyanyian, ya itu memang Pramuka, itu memang salah satu bagian dari Pramuka. Tapi saya mengingatkan itu hanya bagian kecil dari Pramuka. Tapi teman-teman bisa lihat banyak tokoh di Indonesia berawal dari Pramuka, banyak tokoh di Indonesia dibangun di Pramuka, dan saya yakin teman-teman semua adalah tokoh yang memang akan terbangun mentalnya, terkuatkan hatinya di Pramuka. Jadi jangan ragu untuk ikut Pramuka. Ini adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan diri teman-teman. Terima kasih. Hai. We love you Pak Ade.